Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, maupun senja, teman-teman mahasiswa Praktikum Survei Terrestrial 1, kelas B. Nah, pada pertemuan ini, mohon maaf, kita kembali menyelenggarakan briefing secara daring, teman-teman. Karena kebetulan pada hari Senin siang, itu saya masih dalam perjalanan kembali ke Jogja. Jadi saya kondisinya itu Sabtu, Minggu itu di luar kota dan Senin itu masih dalam perjalanan pulang. Jadi mohon maaf ini mungkin waktu teman-teman menonton video ini itu sebelum hari Senin ya diupayakan itu sudah siap untuk melakukan pengukuran dan ini adalah video untuk persiapan briefing teman-teman untuk praktikum survei terasi 1. Nah, teman-teman sekalian, pada minggu ini seharusnya teman-teman sudah selesai melaksanakan pengukuran titik kontrol baik sudut maupun jarak. Dan juga sudah dihitung menggunakan tabel Bowditch yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman nanti sudah peroleh nilai FS. Nilai FS itu adalah kesalahan penutup sudut. Dan harusnya di bawah selisihnya ya. Jadi total dari sudut teman-teman semua dikurangi dengan syaratnya, yakni N-2 kali 180, N itu jumlah titik teman-teman, itu harus lebih kecil dibandingkan 2K kali akar N. N jumlah titik, kayak teman-teman bisa letakkan 10 detik. Nah, harus lebih kecil daripada itu. Kemudian FL-nya, FL diperoleh dari akar Fs kuadrat plus Fy kuadrat itu lebih kecil dibandingkan 1/2000. Jadi kalau misalnya teman-teman dapatnya 5.000, 10.000 itu sudah oke, sudah aman, artinya lebih kecil. Nah, kalau misalnya teman dapatnya 1.000, 100, nah itu harus dicek dulu, ada bagian yang salah kemungkinan. Kalau teman-teman sudah dapat nilai koordinat setiap titik kontrol, maka kita bisa melanjutkan teman-teman di pengukuran detil. Jadi konsepnya adalah kita itu pengen melakukan pemetaan detil situasi. Itu pemetaan detail setiap area, objek, bangunan, ataupun objek apapun lah, maupun alam, maupun fitur di permukaan bumi. Nah, untuk memantau atau menangkap objek tersebut, objek itu perlu diikatkan ke sebuah titik atau sebuah acuan atau sebuah referensi. Nah, inilah tugasnya titik kontrol, teman-teman. Makanya titik kontrolnya harus tahu dulu koordinatnya berapa, fixnya berapa, baru nanti titik ini dipakai untuk mengikatkan detil-detil di sekitarnya. Contoh kayak bangunan, kayak pohon, kayak irigasi, semua. Semua itu akan dikaitkan ke titik tersebut. Nah, titiknya ini tersebar merata dan diupayakan untuk menangkap semua detil. Nah, ini ya jadi sebagai contoh ilustrasinya dari sebuah titik kontrol mengikat detil-detil di sekitarnya. Nah, detil adalah segala jenis objek, fitur yang berada di lokasi pemetaan. Di Sutri 1, teman-teman, kita fokus untuk menangkap detil planimetris. Jadi jangan hiraukan terkait detil ketinggian atau elevasi. Anggap semua area teman-teman itu datar semua. Gak ada naik, turun, semua tuh dianggap datar. Nah, ini yang akan kita pelajarin di survei terasa 1. Nanti di Sutris 2 baru kita masukkan efek elevasi, ketinggian, kontur tuh di Sutris 2. Nah, contoh detil kayak bangunan, jalan, selokan, taman, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menentukan apakah detil ini masuk ke dalam yang kita petakan atau kita ukur apa enggak, itu berdasarkan skala teman-teman. Jadi kalau misalnya skala 1/2000 itu kan misalnya 2 meter ya, 2 meter di dunia nyata. Nah, artinya setiap objek yang memiliki lebar atau lebih luas, lebih gede dibandingkan 2 meter ya kita harus petakan. Nah, nanti teman-teman perlu tanya ke asisten dulu, ke asdos dulu berapa skala petanya. Apakah 1/1000 atau 1/500. Yang kita akan buat itu peta skala besar. Kalau skala besar artinya angkanya itu kecil. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya skala kecil artinya angkanya itu besar. Contoh, peta 1/1 juta itu skala kecil. Kalau peta 1/100 itu skalanya besar. Nah, berarti 1 senti di peta itu 1 meter di dunia nyata atau 0,1 meter di dunia nyata seperti itu. Nah, kita harus menentukan apakah saja bangunan detil apa saja yang masuk di peta kita untuk diukur. Nah, sebenarnya cara untuk mengambil detil itu banyak, teman-teman. Ada metode offset, metode tachymetry, dan juga metode polar. Jadi macam-macam, teman-teman, sebenarnya cara melakukan pengukuran detil. Nah, yang akan menjadi fokus kita pada sutra 1 itu nanti yang tengah, teman-teman, dengan metode tachymetry. Jadi metode kiri itu merupakan metode yang agak konvensional. Teman-teman menggunakan pita ukur. Nah,
Ini yang dulu aku pakai waktu aku kuliah Sutri satu. Cuma teman-teman kita nggak pakai ini karena ya lama teman-teman waktunya. Teman-teman butuh vital ukur. Jadi tak tunjukin aja ya slide-nya. Ini misal nih titik kontrol A sama titik kontrol B. Teman-teman buat pelurusan dulu, pelurusan pakai jalon. Nah, kemudian di titik-titik yang apa ya tegak lurus dengan garis ini antara A sama B itu ditarik nih. Jadi diukur di lapangan D1, D2, D3. Ini pakai pita ukur. Jadi full pakai pita ukur. Nah, sama juga kayak yang ini pakai interpolasi, penyikatan interpolasi. Nah, ini pakai pita ukur. Nah, kita nggak pakai ini ya. Pada intinya teman-teman mengukur jarak ini, nanti pas penggambaran menggunakan skala. Menggunakan skala, menggunakan jangka seperti itu. Nah, yang akan kita gunakan nanti itu, nah ini dulu sketsa yang aku buat dulu pas Sutri satu. Dulu full pakai pita ukur. Aku dulu favoritnya pakai metode interpolasi. Cuman ya teman-teman kita bakal maju, udah modern nih teman-teman. Kita bakal pakai metode tachymetry. Nah, ini dulu pakai pita ukur. Nah, untuk menggunakan metode tachymetry, teman-teman, itu agak lebih advance. Jadi lebih enak lah. Teman-teman nggak perlu pakai pita ukur, ukur jarak seperti itu, karena nanti ukuran jaraknya dari titik kontrol ke detil itu dihitung, bukan diukur. Nah, untuk melakukan pengukuran namanya metode tachymetry, ini konsepnya, tapi nanti tak jelaskan sembari ini ya. Waktu Senin, teman-teman, semisal FS-nya sudah masuk, FL-nya sudah masuk, dan koordinat semua titik kontrol sudah oke, kita akan masuk ke pengukuran detail. Nah, untuk ukur detail, teman-teman sampaikan ke laboran, ke Mas Hanun, Mas, saya pengen ukur detail. Nah, alat-alat apa aja yang perlu dibawa untuk ukur detail? Satu, teodolit. Ini sama kayak teodolit teman-teman sebelumnya ya. Terus statif satu, nanti kita akan dirikan teodolit di statif, kaki tiga satu, ya ini kaki tiga sama atau tripod ya sama namanya, tripod. Kemudian akan dipasang unting-unting. Kemudian ini adalah alat baru yang akan teman-teman pakai. Namanya adalah rambu ukur. Minta dua ke Mas Aun. Kalau nggak boleh ya udah satu. Dan terakhir Nivo. Nah, cara makainya, ini rambu ukur tuh yang ini teman-teman ya. Nih, yang ini. Cara makainya, cara bacanya ya. Jadi gini teman-teman, kan misal teman-teman pengen ngambil bangunan nih detailnya. Pertama, teman-teman dirikan dulu teodolit di titik kontrol. Jadi dirikan teodolitnya itu di titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya, sudah dihitung bauditnya, sudah diketahui posisinya. Nah, dirikan teodolit itu di sini, di titik kontrol yang sudah diketahui. Oke, kemudian teman-teman di titik kontrol yang lain, ya ini kan titik kontrolnya A nih. Di titik kontrol yang lain, misalnya yang B, teman-teman dirikan tripod kaki tiga dan pasang unting-unting. Kemudian teman-teman arahkan teodolitnya ke arah unting-unting, kemudian di nol set atau set nol, ya sama aja. Kemudian baru teman-teman arahkan teodolitnya ke pojok-pojok bangunan atau detil yang pengen diambil. Nah, di sini teman-teman, jadi di sini kan teodolit nih, di sini kaki tiga nih. Kemudian di sini nanti akan berdiri rambu ukur. Nah, rambu ukur tuh dipegang teman-teman. Jadi megangnya tuh gini, nih, set gini, set dipegangin gitu. Dan yang ya atau gini juga boleh. Pokoknya jangan sampai menghalangi. Ini kan nanti ada bacaan tuh, ada bacaan angka-angka. Jangan sampai menghalangi bacaan yang di depannya. Jadi megangnya gini. Misal seperti itu. Nanti isinya kalau orang berdiri pakai rambu ukur, rambu ukur, rambu ukur. Jadi nanti teman yang ditirit akan mengarahkan dari nol dulu ke arah detailnya yang ada rambu ukur. Set, nah, ini yang dicatat. Yang dicatat selama pengerjaan atau pengukuran detail itu satu, HA dan VA. Inilah horizontal angle maupun vertical angle di teodoliknya. Kemudian bacaan rambunya. Bacaan rambu itu ada tiga. Ada bacaan atas, bacaan benang bawah, sama bacaan tengah. Tiga ini. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya gini. Misal teman-teman, ini namanya rambu ukur. Setiap satu blok warna di rambu ukur tuh 10 mili. Jadi satu ini tuh 10 mili. Jadi kita coba zoom in ya. Nah ini. Jadi ini, nah ini. Ini yang kotak kecilnya 10 mili. Ini 10 mili. 10 mili, 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 10 mili. Nah, jadi kalau misalnya dari sini, yang E ini kan satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi dari sini ke sini itu 50 mili.
Nah, nah, jadi ini ke sini itu 100 mili. Set, gitu. Nah, cara bacanya gimana? Teman-teman nanti arahkan teodolitnya ke bacaan rambu. Jadi rambu ini berdiri tepat di pinggirnya detil yang mau diambil. Setelah diarahkan, baca apa HA, VA di teodolit, kemudian baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, misal seperti ini. Nanti pas teman-teman baca ini, teman-teman baca angka yang paling gede dulu. Misalnya mau baca BA. Nah, BA ini kan paling bawah itu 21 nih. Jadi 21, kemudian hitung nih bloknya berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok nih. Jadi nanti bacanya adalah 2160 nih. Jadi BA 2160. Jadi 21 itu adalah desimalnya. Jadi ini milinya tuh ini desimeter ya. Ini bukan desimeter, desimeter turun ke mili ya. Ini kan sebenarnya 2100 ini. Mili, 2100 mili. Ditambahkan 60 mili, jadi 2160. Nah, sama cara yang benang tengah. Yang benang tengah lihat bawahnya dulu. Ini kan 20 nih. 20 ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2190. Yang benang bawah, 1, 2, 21, 20. 21, 20, 20, 20. Maaf, ini 20 ya, 20. 20, 20, 20, 90. Gitu ya. Kita coba lagi yang berikutnya, yang sebelah kanan. Nah, ini yang BA nih. BA-nya atau benang atas, ini kan paling bawahnya itu adalah 09 nih. Ya kan? Ini kan 09 nih. Set, ini 09, batasnya 09. Nah, benang atas itu berhenti di sini. Ini ke sini tuh kan 10 mili. Ya. Sedangkan garis teodotnya pas tengah-tengah. Maka ini 0905 gitu ya. Nah, terus 08 nih. Ya, 08. Nah, benang tengahnya di sini. Ini satu, dua, tiga. Nah, ini kan pas di tengah nih. Antara 3 sama 4 nih. Nah, itu 0835. Oh, yang bawah dulu ya. Yang bawah 07 ya, 07 itu satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kan antara 6 ke 7 kan satu blok nih, cuma pas setengah. Maka ini 0765 seperti itu. Lanjut. Yang ini ya. Cara baca rambu yang ini, benang atas dulu, benang atas 30, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 45 nih. 45. Berarti 30, 45. Oke, benang tengah atau benang bawah dulu deh. 29. Ini kan satu nih. Maka di tengah-tengah maka 2905. Terus yang tengah-tengah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, antara 7 sama 8, tengah-tengahnya 75. Maka ini 2975. Seperti itu. Nah, itu cara baca lambungnya. Oke, semoga bisa paham. Nanti kalau nggak paham, silakan tanya ke asdosnya dulu. Oke, terus nivonya itu kecil, teman-teman. Silakan diletakkan di belakang rambunya. Jadi bagian angka itu di depan ini, di depannya ini. Nah, sedangkan bagian belakangnya, silakan teman-teman masukkan nivo dan pastikan nivo itu di tengah. Nah, biar rambu itu tegak lurus gitulah istilahnya. Oke, nah terakhir teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, kita bisa BT itu nggak perlu dicatat, tapi dihitung. Rumusnya ini, nih. Set. Jadi BT itu harusnya selalu memenuhi rumus ini. BA plus BB bagi 2. Silakan dibuktikan apakah benar nih. 2160 plus 2020 dibagi 2. Apakah hasilnya sekian? Nah, itu bisa. Itu selalu, teman-teman, selalu. Jadi BA plus BB bagi 2 itu selalu hasilnya BT. Oke. Kemudian, nah besok pas ngukur detail apa saja yang dicatat di formulir ukurannya, teman-teman silakan nanti buat Excel aja seperti ini. Nah, pertama alatnya berdiri di titik kontrol apa namanya, misalnya di E. Arahkan kemana? Ingat, arahkan pertama ke unting-unting, unting-unting, unting-unting dulu dan dibaca 0 set. Baru teman-teman dibawa ke detailnya. Nah, untuk detail teman-teman silakan diberikan kode. Kodenya ini ya teman-teman unik aja, terserah. Mau misalnya Taman satu, Taman 2, BGN 1, BGN 2. Nah, yang dibaca adalah satu
posisi titik berdiri alat dimasukkan ke sini, arah detil nih ke sini, bacaan horizontal ini dari teodolitnya, bacaan vertikal dari teodolitnya. Nah, rambu teman-teman silakan baca di rambunya. Jadi misalnya tadi pakai 2000 yang ini nih. Nah, nih. Jadi angkanya itu teman-teman catat aja ribuan gitu lah. Ini maksudnya kan 1345 milimeter atau 1,345 meter. Cuman biasanya tuh kalau saya itu baca langsung ribuan. Jadi 1345 gitu. Nah ini ya, jadi ini alat teodolitnya, ini arahnya kemana, kemudian bacaan horizontal VA sama bacaan lampu ukur. Seperti itu. Ini silakan dibuat nanti Excelnya, terus di print dan dibawa pas ukur. Atau ya teman-teman kalau misalnya bawa iPad ya boleh, atau tablet ya juga boleh langsung ukur atau nyatet di tabletnya. Kayak gitu. Nah saranku teman-teman, ini tipsnya. Tipsnya kayak gini, kan 5 orang tuh, satu orang bakal nembak. Satu orang itu bakal nyatet, satu orang buat gambar sketsa, dan duanya megang rambu ukur. Itu saranku. Nah, jadi semisal nih, satu orang bakal nembak nih. Teman-teman buat dulu sketsanya. Sketsa apa aja yang mau didetailkan. Misalnya tadi area ini deh. Misalnya area kosong nih. Ini bangunan nih. Terus tadi set. Nah, terus ada jalan nih. Terus ada taman di sini nih. Nah, nanti teman-teman yang ngebuat sketsa nih ngarahin. Misalnya berdiri di sini kan. Apa dulu yang ditembak nih? Yang ditembak dulu ke sini. Nah, yang tembak tuh sini. Karena yang membuat sketsa itu yang ngasih kode. Nanti di sketsa itu diberikan kode. Misalnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi diberikan kode. Nah, nanti yang nyatet ya juga harus sesuai kode tersebut urutannya. Jadi harapannya bisa tahu lah. Oh ini 101 ini nembaknya ke mana? Nembak apa? Bangunan apa? Jadi teman-teman selain punya tabel ini juga punya sketsa. Sketsa ngukurnya. Jadi detail 101 tuh yang mana sih? 102 tuh yang mana sih? Jadi ada yang punya sketsa ngukurnya, ada yang punya tabel arah ini yang dicatat, ada yang nembak, ada juga yang megang rambu. Jadi ini gitu ya teman-teman praktikumnya pada hari Senin. Mohon maaf nih aku belum bisa hadir menemani karena sedang perjalanan ke luar dari luar kota ke Jogja. Ini coba ya ada nggak contoh yang pas zamanku dulu? Ini ya. Oh ini karena dulu pakai ini ya pita ukur ya. Nah ini berdiri di B. Oke ya teman-teman harusnya nanti ngebuat ini satu-satu tuh apa. Jadi ada sketsa pengukurannya seperti itu. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa lancar ya praktikumnya. Harapannya teman-teman ada progres lah mengukur. Misalnya hari Senin ini, Senin Minggu 11 mengukur 50 detil. Nah, nggak apa-apa dikit-dikit dulu. Nanti minggu depan kita perbanyak. Kita akan ukur detail ini sebanyak 3 minggu. Dan pastikan di minggu terakhir, minggu 13 ya, itu sudah 100% semua diukur detailnya di area. Minggu 14 kita bakal melakukan penggambaran. Terima kasih atas perhatiannya. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.